Jadi sebenarnya aset kripto ini nggak haram, bahkan bisa disebut halal ya Pak Ustadz? Halal, Oke, halal. luar Ya, biasa. saya tidak menemukan satu hal yang bisa dinyatakan haram daripada aset kripto itu sendiri. Indodax Academy Podcast merupakan sebuah tempat untuk kalian belajar lebih banyak mengenai blockchain dan aset kripto dalam bentuk podcast. Jadi, kalian bisa mendengarkan di mana saja dengan mudah. Oke, let's get to it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai menulis di atas air, dahulu rasanya tidak mungkin atau mungkin susah sekali untuk bisa bekerja hanya dari rumah. Tetapi dengan perkembangan zaman, bermajunya teknologi, dengan adanya Bitcoin dan aset kripto lainnya, mendapat pemasukan dari rumah rasanya semakin mudah. Oleh karena itu, kali ini saya Tari di Indodax Academy Podcast Edition akan membahas keabsahan kripto dalam hukum Islam yang semoga bisa dapat membantu teman-teman Indodax untuk semakin pede ketika berdagang atau jual beli aset kripto. Setelah sebelumnya kita berbincang-bincang mengenai halal haram Bitcoin dan altcoin lainnya di podcast sebelumnya, di podcast Indodax Academy bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Najib Bukhori selaku Direktur Lembaga Kajian Hukum Islam STAI Al-Anwar, dan juga ada Ibu Yeni Wahid selaku Direktur Wahid Foundation dan founder Islamic Law Firm. Nah, jadi pada podcast Indodax Academy kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah menariknya. Hari ini kita punya yang paling ahli juga nih, yang datang jauh-jauh dari Sulawesi Selatan, yaitu Ustadz Asmar Lambo. Kalau gitu langsung saja kita sambut Ustadz Asmar Lambo hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Ustadz Haji Asmar Lambo. Ya, sehari-harinya saya membina pondok pesantren di Sulawesi Selatan, namanya Pondok Pesantren Al-Hadi Al-Islami. Dan juga teman-teman mengamanahkan saya untuk memimpin Ikatan Dai Muda se-Asia Tenggara. Jadi keseharian alhamdulillah selalu mengisi dakwah di berbagai majelis dan termasuk di ibu kota Jakarta. Saya termasuk pengisi di beberapa stasiun TV nasional sehingga dakwah-dakwah ini bisa sampai ke tengah masyarakat. Dan alhamdulillah pada saat ini saya ada di Indodax di Jakarta. Saya kira seperti itu aja. Baik, jadi ini semangatnya Pak Ustadz sepertinya sudah kita bisa masuk langsung ke pembahasan inti kita pada hari ini ya Pak Ustadz ya? Siap. Oke, mana kita bisa menanggapinya aja. Tapi kalau kali ini kita mau mencari tahu nih sebenarnya pendapat Pak Ustadz mengenai hukum aset kripto sendiri jika dilihat dari kacamata Islam tuh seperti bagaimana sih Pak Ustadz? Dalam fikih muamalah, hukum Islam itu dinyatakan sebagai muqayyad atau disebut dengan barter. Nah, ketika kita melihat di Indonesia seperti pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa haram Bitcoin sebagai mata uang, ya itu kita sepakatlah. Kenapa? Karena dalam satu negara ada aturan. Mata uangnya udah jelas Indonesia punya rupiah. Akan tetapi ketika meninjau dari segi hukum Islam, tidak ada masalahnya ketika dijadikan sebagai alat barter. Karena kita ketahui bersama bahwa aset kripto itu adalah aset yang memiliki guna sangat tinggi. Di mana kita ketahui perusahaan-perusahaan besar di luar Indonesia, saya baca di media-media itu kan seperti dulu Tesla bagaimana menerima pembayaran dari Bitcoin. Itu menandakan bahwa aset ini adalah aset yang sangat berharga. Sehingga tidak logis bila dikatakan Bitcoin ini haram disebabkan karena tidak memenuhi syarat sila'ah. Kenapa? Karena syarat sila'ah itu pertama ada barang, kemudian yang kedua memiliki manfaat barang itu, kemudian yang ketiga barang itu bukan barang yang haram. Saya kira itu sudah cukup menjadi sesuatu yang memenuhi perdagangan dalam Islam atau disebut dengan muamalah. Nah, tentu ketika kita melihat barangnya jelas ada, bentuknya digital. Kalau dinyatakan barangnya tidak ada karena hanya bentuk digital, bentuk angka-angka, itu tidak logis. Kenapa? Karena kita juga saat ini melihat bagaimana teknologi kita gunakan pulsa diperjualbelikan di mana-mana, pulsa-pulsa HP, pakai nelpon, cuma
angka saja. 10.000, 20.000, 100.000, pulsa data gitu. Termasuk juga voucher listrik hari ini. Kita sudah hanya membeli dengan angka-angka saja. Nggak ada fisiknya. Betul. Akan tetapi kenapa mereka legal diperjualkan dan dihalalkan? Karena memiliki manfaat untuk menyalakan lampu. Ini menarik banget tadi Pak Ustadz ada sebut kita sinkronisasikan dengan yang kontemporer ini gitu ya. Betul sekali. Karena kita berdasar kepada kalimat Imam Ali karramallahu wajha, al-insanu ibnu zaman. Manusia itu adalah anak zaman. Ya. Jadi sekarang zaman digital, ya kita harus ngikut zaman digital. Jangan pakai onta di tengah jalan raya hari ini kan gitu. Kita harus pakai mobil ya kan gitu. Kalau saya pribadi kebetulan kan saya termasuk pengguna aset kripto juga. Baik. Ya, dari 2010 itu saya membeli aset kripto seperti Bitcoin. Luar biasa. Jadi udah saya beli asetnya. Oke. Saya juga tidak sembarang membeli, tetap saya harus melihat apa ini gitu kan. Dengan melihat teknologi yang ada, melihat perangkat-perangkat teknologinya itu. Memang aset kripto ini adalah aset masa depan yang tidak bisa terbendung lagi. Betul. Ya, tidak bisa terbendung lagi. Memang sudah seperti itulah sunnatullahnya yang berlaku dalam kehidupan kita. Betul. Jadi teman-teman yang masuk di dalam aset kripto, membeli aset kripto, di sini yang harus kita perhatikan terpenting aja itu membelinya di mana. Kita harus tahu exchange-nya. Jangan sampai kita beli ke tempat-tempat yang tidak legal, ya kan? Atau kita membeli kepada orang-orang yang ada niat menipu. Jadi kita harus lihat dulu kita beli di perusahaan mana. Ya Indodax itu kan udah terdaftar Bapepti, udah resmi menurut negara. Ya, kemudian aset kripto itu resmi diperjualbelikan, Bapepti membolehkan gitu. Jadi apalagi yang menyebabkan haram gitu. Itu yang saya juga menjadi pertanyaan dalam hati, ya kan? Apanya yang haram? Makanya keluarkanlah di mana letak haramnya gitu. Kalaupun dikatakan tadi karena gharar tidak jelas, manipulasi apa dan lain sebagainya, letak manipulasinya di mana? Letak ghararnya di mana? Semua tidak benar apa yang dituduhkan kepada aset kripto itu, karena saya kira ini adalah aset yang real. Para ustadz-ustadz tadi jangan sembarangan bilang haram. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman Indodax nih, kira-kira yang pas ini untuk lakukan apa ya Pak Ustadz? Jadi pertama, kalau pesan-pesan dari saya tentang hal itu, kita pertama-tama menghargai pandangan para alim ulama kita. Namanya saling menghormati adalah perintah dalam agama Islam, dan saya kira itu adalah manusiawi bagi kita semua. Ketika ada orang yang mengeluarkan sebuah paham bahwa perkara ini haram, maka itu kita hargai ketika dia mengharamkan. Yang tidak benar itu bila ia mencegah orang untuk melakukan disebabkan dengan pandangan haramnya itu tidak mutlak ia mampu pertanggungjawabkan keharamannya. Ini yang jadi masalah. Karena ketika kita mengeluarkan bahwa ini haram, kita harus mampu membuktikan dalilnya yang mana, letak haramnya di mana, apa penyebabnya sehingga dikatakan haram. Bila itu tidak mampu kita buktikan, itu namanya mengeluarkan pandangan yang mengada-ngada gitu. Itu jadi ngedoktrin gitu ya. Ngedoktrin namanya. Jadi pertama kita tetap menghargai pandangan mereka. Kemudian yang kedua terus menggunakan aset kripto karena inilah zamannya. Ya al-insanu ibnu zaman, manusia adalah anak zaman, di mana kita tidak bisa meninggalkan zaman, akan tetapi bagaimana kita menjadikan zaman itu kita seiringan berjalan selama tidak melanggar kaidah-kaidah haram halal. Di dalamnya kita bisa perhatikan ini halal, ini haram. Kemudian kita tetap berjalan dengan adanya perkembangan teknologi itu sendiri.